Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan satu berita terkait dengan ojek online yang menamakan diri Koalisi Ojek Online mengadu kepada DPR. Nah, ada beberapa media yang memberitakan, tidak banyak, salah satunya Tempo. Saya baca. Judulnya, Koalisi Ojek Online mengadukan masalah kesejahteraan ke BAM DPR. BAM itu Badan Aspirasi Masyarakat DPR ya. Ditulis tanggal 23 April 2025 jam 14.43. Diberitakan begini, Koalisi Ojol Nasional mengadukan masalah kesejahteraan dan perlindungan sosial mereka sebagai pengemudi ojek online ke Badan Aspirasi Masyarakat BAM DPR RI. Mereka merasa ojol dengan status sebagai mitra sangat berisiko untuk dieksploitasi secara fisik dan psikologis oleh perusahaan aplikator. Status kami sebagai ojol belum diakui secara de jure oleh pemerintah. Kami ini butuh perlindungan. Jika kami tidak terlindungi, artinya memiliki status yang jelas, maka tindakan yang mungkin bisa dilakukan oleh aplikator itu tidak ada batasannya, kata Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Gustianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 23 April 2025. Nah, berarti kalau kita lihat ini, ada pihak yang menamakan Koalisi Ojol Nasional, ya karena memang mereka bukan pekerja dalam arti performa yang memiliki organisasi buruh serikat pekerja, maka ada yang menamakan diri Koalisi Ojol Nasional. Nah, itu dulu. Tapi kita tidak tahu anggotanya berapa atau apa, nanti ini mungkin perlu dalam kesempatan lain Pak Andi Gustianto ini mungkin harus merilis juga koalisinya ini terdiri dari berapa orang atau unsur atau apa ya. Nah, tapi bagaimanapun kita mengapresiasi ini sudah langkah yang benar koalisi menghadapnya DPR. Nah, menarik juga dari pernyataan tadi, status kami sebagai ojol belum diakui secara de jure oleh pemerintah. Jadi aspirasi ini tidak tertuju kepada aplikator saja ya, tetapi justru yang utama kalau menurut berita ini pemerintah bagaimana mengakui mereka sebagai apa gitu. Nah, sekalipun Andi Gustianto ini mengatakan jadi kalau tidak statusnya tidak jelas itu bisa aplikator jadi nggak ada batasannya. Kalau begitu kan berarti kita bisa melihat persoalannya di situ menurut versi Pak Andi ini. Saya baca lanjut. Menurut Andi, status kemitraan dengan aplikator penyedia jasa transportasi online membuat rekan-rekannya berada dalam ambang ketidakjelasan soal nasib mereka. Koalisi Ojol Nasional meminta DPR untuk menjembatani aspirasi soal status pekerjaan mereka kepada pemerintah dan perusahaan aplikator. Saya kira ini aspirasinya secara normatif benar nih ya. Jadi dia ngadu ke DPR sebagai wakil rakyat untuk menjembatani urusan mereka kepada pemerintah, berarti soal regulasi dan perlindungan, juga kepada perusahaan aplikator. Dalam konteks mereka berharap ada kebijakan yang memperbaiki kondisi mereka. Saya baca lagi, eksploitasi itu bukan secara fisik saja, psikologis juga. Nah, kami minta kepada pemerintah agar status kami ini segera bisa direalisasikan dengan kejelasan, ucap Andi. Nah, Tempo kemudian memberitakan seorang pengemudi ojol, jadi ini sumbernya Tempo ya, seorang pengemudi ojol, Ju Agus Sapri, mengatakan bahwa kesejahteraan sudah tertuang dalam butir ideologi bangsa, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dia menilai para ojol terkesan tidak termasuk dalam aspek perjuangan tersebut, karena kesejahteraan mereka terancam imbas regulasi yang hanya menguntungkan perusahaan aplikator ojol. Ini pendapatnya pengemudi ini ya. Agus mencontohkan pada kasus pemberian bantuan hari raya oleh pihak aplikator, menurut dia beberapa perusahaan aplikator ojol memang memberikan bantuan tersebut. Namun semakin ke sini, nah ini kurang jelas ini. Maksudnya setelah peristiwa itu apa bagaimana? Oh ya, setelah peristiwa itu.
Jadi setelah mereka dapat bantuan hari raya, muncul regulasi baru yang terkesan seperti perusahaan aplikator ingin uang bantuan itu dikembalikan lagi ke mereka lewat pemotongan biaya program. Istilahnya tidak ada yang gratis, saya kasih BHR dan bagaimana caranya saya ambil lagi yang saya kasih. Itu terlihat dari program Grab Baik Hemat, kata Agus dalam rapat tersebut. Ini berarti yang disorot salah satu aplikator Grab ya. Tapi saya kira ini Tempo mungkin mestinya berikutnya menurunkan berita, nanyakan nih kepada pihak Grab ya, apa benar tafsirannya Agus ini. Kalau sebagai jurnalistik kan mesti begitu. Tapi mari kita lihat pendapatnya Agus sebagai driver begitu. Pasca Lebaran muncul pembicaraan baru, muncul notifikasi kalau driver yang mendapat 1-2 orderan hemat mendapat potongan 3.000. Itu di luar potongan yang 20% ya. Kalau dapat di atas 2 orderan kena potong 8.500. Sampai potongan itu mencapai 20.000. Ujar Agus membeberkan keluhan program hemat yang sebelumnya tidak merugikan driver. Ya, kita terima informasi dari Pak Agus ini ya. Tapi menurut saya kalau memang nanti ini kerja jurnalistik, entah Tempo, entah media lain, ini bisa nih jadi bahan untuk menanyakan entah kepada driver lain, atau terutama sekali justru kepada aplikatornya. Apa benar begini gitu anunya, ceritanya. Ketua BAM, nah ini sekarang Tempo memberitakan tanggapan dari Ketua BAM ya. BAM itu Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Ibu Neti Prasetyani ya, Ibu anggota DPR ini, mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi koalisi ojol nasional ke pimpinan komisi terkait di gedung parlemen itu. Jadi akan disampaikan, ini kan ini menerima aspirasi, akan disampaikan kepada komisi yang terkait dengan persoalan ini. Seluruh aspirasi akan digodok dan ditelaah hingga mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak antara ojol dan perusahaan aplikator. Saya kira ini Bu Neti sudah ya tentu begitu ya, DPR kalau mendapatkan keluhan pertama harus menerima dulu dong karena mereka adalah wakil rakyat. Tapi menurut saya kalau berdasar berita ini tanggapannya juga relatif baik ya. Jadi akan digodok aspirasi ini lalu diupayakan untuk menjadi perantara toh kesepakatan yang menguntungkan. Di sini disebut ojol dan perusahaan aplikator. Nah menurut Neti, BAM DPR tidak memiliki hak untuk bersikap dalam perkara ini. Nah ini penting ya, aspirasi ke DPR, tapi DPR sendiri tidak punya hak untuk bersikap. Nah dia berjanji akan menampung seluruh aspirasi itu dan membahasnya dalam rapat kerja dengan pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan dan aplikator ojol. Namun dia menyatakan BAM DPR berada dalam kubu ojol nasional untuk mendukung kesejahteraan mereka. Ya udah benar ya, DPR kan mesti berpihak kepada rakyat, tetapi di sini ada garis bawahnya, kubu ojol dalam rangka mendukung kesejahteraan mereka. Itu udah betul, tapi tadi sudah dikatakan di awal oleh Bu Neti juga, ya dia harus mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, ojol dengan perusahaan aplikator. Nah, dilanjut lagi kutipan dari Bu Neti, jadi ini fakta yang valid bahwa hari ini ada ketidakadilan yang dirasakan teman-teman ojol. Tentu diskriminasi ini harus dihentikan. Saya yakin pihak aplikator sudah mendapatkan keuntungan dari kinerja pengemudi ojol yang disebutkan tadi, ucap Neti pada rapat tersebut. Ya, kita bisa membayangkan ya, Bu Neti menerima pengaduan, ya harus menerima dulu, kemudian berbicara secara persuasif. Tapi kita sebagai pemirsa ya juga harus memahami konteksnya ya. Dari sisi ini, apa benar aplikatornya sudah mengalami keuntungan, itu soal topik yang berbeda. Dalam perspektif pengemudi ojol, mereka ojol dalam arti yang datang ini loh ya, yang atas nama koalisi ini, lalu diterima keluhannya. Nah, Bu Neti mengatakan menyetujui pendapat mereka dalam konteks tertentu, yaitu bahwa kan perusahaan sudah mendapatkan keuntungan. Nah, kata Neti ya, ini kanal ini sudah pernah membacakan kondisi keuangannya salah satu aplikator ojol yang paling besar ya. Jadi ya ini harus dibicarakan menurut saya. Nah menurut Neti dalam konteks hubungan kerja tidak boleh adanya ketidakadilan. Ini benar ya. Namun karena posisi pengemudi ojol saat ini masih berstatus sebagai mitra, maka banyak dilema untuk penerapan regulasi soal kesejahteraan mereka. Dia menyebut sebelum akhir Mei 2025, komisi terkait di DPR akan memanggil pihak yang bisa menggodok soal payung hukum bagi pengemudi ojol.
Saya kira DPR sudah mulai responsif nih ya. Paling penting adalah perlindungan sosial. Kalau bicara pekerjaan yang berhubungan dengan transportasi, resikonya sangat besar. Bisa badan sendiri jatuh dan luka, bensin habis dia yang beli, modal kerja yang dia yang pikirkan. Sungguh tidak adil kalau aplikator mendapatkan keuntungan, tapi pemerintah tidak memediasi agar pekerja ini, mitra kerja ini mendapat haknya, ucap Neti. Ya tentu sebagai anggota DPR mesti demikian ya. Tetapi saya sebagai ekonom juga mengingatkan, ya ini berarti Bu Neti, DPR pada umumnya itu harus menjembatani antara ojol yang merasa kesejahteraannya kurang baik atau dia merasa ada eksploitasi ya menurut sebagian ojol ini ya, terutama yang menghadap, dengan fakta perusahaannya bagaimana. Ya ini kan nampaknya Bu Neti masih mengikuti pendapat dari para penghadap ya, para penyampai aspirasi itu bahwa perusahaannya untung. Tapi kan harus dipanggil perusahaannya, benar nggak untung? Kanal ini pernah membacakan soal laporan keuangan salah satu aplikasi ojol, tapi nanti kita mungkin akan bincang itu di lain hari. Yang penting, ini menurut saya Tempo sudah memberitakan dengan sangat baik, ada aspirasi dari pihak yang menyatakan diri sebagai koalisi ojek, koalisi ojol, lalu diterima oleh Bu Neti sebagai Badan Aspirasi Masyarakat DPR. Bu Neti juga menjelaskan respon, karena sebelum mereka menghadapi persoalan ini ada. Nah tadi saya sudah ingatkan juga, sebetulnya kan pihak ojolnya sendiri mengakui bahwa mereka masih, tadi Pak Andi sudah mengatakan, aplikator itu menyediakan pekerjaan. Jadi negosiasi dan pembicaraan ini perlu dibutuhkan dalam konteks ini. Saya sebagai ekonom menginginkan agar keuangan secara umum dari aplikator itu harus makin terpublikasi dan terkomunikasi kepada masyarakat, terutama kepada ojol. Demikian juga pihak ojol mungkin perlu mengorganisasi diri lebih baik. Jadi jangan sampai 1-2 orang atau sekelompok orang berbicara hanya dengan data yang terbatas dan mengatasnamakan seluruhnya. Jadi kalau perlu ini berdasarkan pengalaman Pak Andi ini, ya kelompok-kelompok ojol lain, karena belum ada serikat buruhnya kan, belum ada serikat pekerjanya karena statusnya mitra, itu saya sangat menyarankan juga menghadap ke DPR untuk menyampaikan masalahnya. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi langkah memperbaiki persoalan ojol ini yang menguntungkan baik terutama sekali buat pihak driver, para ojol, tetapi juga di sisi yang lain membuat perusahaan masih bisa tumbuh dan berkembang, sehingga pada giliran berikutnya mereka mungkin bisa menambah lagi drivernya, bisa menambah layanan kepada publik, dan perusahaan yang berkembang bisa jadi juga bisa memberikan harga yang lebih baik kepada seluruh masyarakat.